Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Di sini kami ingin membahas tentang materi turunan amfenikol. Yuk simak video kami. Hai teman-teman, di video kali ini kami dari kelompok 1 itu ingin menjelaskan mengenai turunan amfenikol. Nah, teman-teman sekalian sudah ada yang tahu apa sih itu turunan amfenikol? Belum tahu kan? Nah, untuk lebih jelasnya, yuk simak video kami. Sebelumnya, perkenalkan anggota-anggota dari kelompok 1. Yang pertama, ada Andi Elmirianti, yang kedua Amelia Saltiara Tasa, yang ketiga Dewi Arnita, yang keempat Faradila, yang kelima Iis Nikmatul Hidayah, yang keenam Hafifah, yang ketujuh Megawati, yang kedelapan Nila Anggresti, yang kesembilan Nur Anissa Hasis, yang ke-10 Rahmansa Perdana Awaluddin, yang ke-11 ada Sri Reskutami. Nah, jadi sebelum kita membahas mengenai turunan amfenikol, teman-teman harus mengetahui apa itu antibiotik. Jadi menurut Jai dan Raharja pada tahun 2015 mengemukakan bahwa antibiotik terdiri dari dua kata, yaitu anti yang berarti lawan, bios yang berarti hidup. Jadi antibiotik itu zat-zat kimia yang dihasilkan oleh kuman yang berfungsi untuk menghambat pertumbuhan bakteri atau mematikan bakteri, namun memiliki toksisitas yang rendah bagi tubuh manusia. Sedangkan pengertian antibiotik secara umum ialah senyawa kimia yang dihasilkan oleh mikroorganisme yang berfungsi untuk menghambat pertumbuhan mikroorganisme atau bakteriostatik dan membunuh mikroorganisme atau bakterisid. Hai guys, ya baiklah, saya akan melanjutkan pemaparan dari sebelumnya. Baik, langsung saja. Sekarang kita masuk pada mekanisme kerja. 1. Antimikroba yang menghambat metabolisme sel mikroba. Kemudian yang kedua itu antimikroba yang menghambat sintetis dinding sel mikroba. Kemudian yang ketiga, antimikroba yang mengganggu keutuhan membran sel mikroba. Keempat, antimikroba yang menghambat sintetis protein sel mikroba. Dan yang terakhir, kelima, antimikroba yang menghambat sintetis asam nukleat sel mikroba. Halo guys, kita lanjutkan materi sebelumnya. Nah, di sini ada spektrum aktivitasnya. Spektrum aktivitasnya terbagi menjadi dua. Yang pertama ada antibiotika spektrum luas dan yang kedua ada antibiotika spektrum sempit. Antibiotika spektrum luas merupakan antibiotika yang efektif terhadap bakteri gram positif dan gram negatif. Contohnya pada tetrasiklin, amfenikol, aminoglikosida, adamakloridah, rifampisin, ampicillin, dan amoxicillin. Yang kedua ada antibiotika spektrum sempit. Antibiotika spektrum sempit merupakan antibiotika yang efektif hanya pada bakteri gram positif atau bakteri gram negatif saja. Contohnya kolistin, polymyxin B-sulfat, dan sulfamisin. Nah, selanjutnya turunan amfenikol. Turunan amfenikol adalah senyawa antibiotik yang terdiri dari kloramfenikol dan senyawa sintetik analognya. Merupakan senyawa bakteriostatik dengan spektrum luas, bersifat mudah larut dalam lemak sehingga mudah menembus sel bakteri. Suatu turunan amfenikol dapat dihasilkan dengan cara mengganti struktur umum yang terdapat pada amfenikol. Nah, ada dua gugus yang belum terikat pada struktur umum amfenikol, yaitu R1 dan R2. Nah, R1 dan R2 ini dapat diganti dengan senyawa hidrokarbon. Setelah mengganti R1 dan R2 dengan senyawa hidrokarbon, dari situlah dapat dihasilkan suatu turunan amfenikol, seperti asid amfenikol, kloramfenikol, setofenikol, dan tiamfenikol. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai mekanisme kerja dari antibakteri amfenikol. Mekanisme kerjanya yaitu menghambat protein pada siklus pemanjangan rantai asam amino, yaitu dengan menghambat pembentukan ikatan peptida.
Setelah menembus sel bakteri, turunan amfenikol ini mengikat subunit ribosom 50S secara terpulihkan, kemudian menghambat enzim peptidil transferase sehingga mencegah penambahan asam amino pada rantai peptida. Akibatnya terjadi hambatan pembentukan ikatan peptida dan biosintesis protein, dan hal ini terjadi selama antibiotik terikat oleh ribosom. Nah, dengan kata lain, turunan amfenikol menghambat pemanjangan rantai peptida dan pergerakan ribosom sepanjang mRNA. Penghambatan ini bersifat stereospesifik, hanya isomer demin trio yang aktif. Turunan amfenikol juga menghambat sintesis protein mitokondria mamalia karena ada persamaan antara ribosom 70S bakteri. Sekarang kita masuk pada hubungan struktur dan aktivitas dari turunan amfenikol. Pada hubungan struktur dan aktivitas dari turunan amfenikol dibagi menjadi 4 bagian. Bagian A itu ada modifikasi pada cincin benzen. Nah, modifikasi pada cincin benzen ini terbagi lagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu ada penitrobenzen yang dapat diganti dengan bifenil, 4 aksen brombifenil atau 4 aksen metilbifenil tanpa kehilangan aktivitas antibakteri secara bermakna. Kemudian yang kedua itu ada penggantian gugus fenil dengan gugus aromatik atau alisiklik lain seperti sikloheksil, furil, naftil, piridil, quinolil, dan tienil yang dapat menghilangkan aktivitasnya. Pada bagian ini hanya turunan nitrotienil yang aktif sebagai antibakteri, meskipun aktivitasnya itu lebih rendah dibandingkan dengan kloramfenikol. Nah, 2 bagian sudah dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya kita masuk ke bagian ketiga, yaitu penggantian gugus nitro dengan gugus penarik elektron kuat seperti asetil atau biasa disebut setofenikol atau metilsulfonil atau biasa disebut tiamfenikol. Senyawa tetap aktif sebagai antibakteri. Penggantian dengan substituen lain seperti sianida, halogen, hidroksida, atau gugus heterosiklik menghilangkan aktivitas karena terjadi perubahan keelektronegatifan volume molekul dan sistem tipe pequinoid. Selanjutnya, pada bagian keempat, yaitu pemindahan gugus nitro ke posisi orto atau meta, menurunkan aktivitas antibakteri. Berikutnya ada hubungan struktur dan aktivitas. Bagian B, rantai samping asil sangat penting untuk aktivitas antibakteri. Meskipun demikian, pada rantai samping tersebut dapat dilakukan banyak substitusi. Nah, peningkatan ukuran rantai menyebabkan penurunan aktivitas. Substitusi gugus dikloreasetil dengan gugus asidoasetil atau asidamfenikol menghasilkan senyawa yang tetap aktif sebagai antibakteri. Hai, yuk kita lanjut di bagian C, hubungan struktur dan aktivitas. Nah, stereokimia sangat berperan untuk aktivitas antibakteri. Karena kloramfenikol mempunyai 2 pusat kirar, maka dapat membentuk 4 isomer, yaitu yang dimana ada negatif trio, positif trio, negatif eritro, dan positif eritro. Nah, dari keempat isomer tersebut yang aktif sebagai antibakteri hanyalah isomer D negatif trio. Stereokimia kloramfenikol dapat dijelaskan dalam gambar sebagai berikut. Yuk, next! Nah, selanjutnya bisa kita lihat bersama-sama ada 4 struktur di slide. Yang pertama yaitu ada negatif trio, yang kedua ada L positif trio, yang ketiga ada L positif eritro, dan yang terakhir ada D negatif eritro. Nah, untuk perbedaan antara positif dan negatif pada trio, untuk D negatif trio yaitu di sebelah kanan itu berarsir hitam pada rangkap OH, sedangkan untuk positif di sebelah kiri berarsir hitam pada rangkap HO. Dan untuk perbedaan antara positif dan negatif eritro ada pada positif yaitu tidak berarsir, sedangkan untuk pada negatif eritro itu berarsir hitam. Nah, itulah perbedaan antara struktur kloramfenikol 4 isomer. Hai guys, nah hubungan struktur dan aktivitas selanjutnya yaitu penggantian 2 gugus hidroksil, perluasan atau pengendekan gugus CH2OH ujung, dan substitusi atom H pada C2 sehingga menghilangkan aktivitas antibakteri.
Di sini terdapat poin terakhir pada hubungan struktur dan aktivitas turunan amfenikol, yaitu penggantian atom dikloro dengan dibromo itu dapat menurunkan kekuatan bakteri, sedangkan penggantian pada CF3 itu dapat meningkatkan aktivitas hingga 1,7 kali terhadap Escherichia coli atau E. coli. Itulah tadi penjelasan mengenai turunan amfenikol pada kelompok kami. Nah, teman-teman sekalian sudah tahu kan apa sih itu turunan amfenikol? Dapat disimpulkan bahwasanya turunan amfenikol adalah antibiotik yang terdiri dari kloramfenikol dan senyawa sintetik analognya. Yang dimana turunan amfenikol ini merupakan senyawa bakteriostatik yang memiliki spektrum luas. Dan turunan amfenikol ini juga bersifat mudah larut dalam lemak sehingga mudah menembus sel bakteri. Jadi yang belum nonton video kami jangan lupa nonton ya. Saksikan juga video-video selanjutnya dari kelompok kami. See you! Sekian video dari kami, semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat buat kalian semua. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum